Oke, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi ya eh, dalam ini ya belajar bersama materi tentang gelang ya. Dan terakhir kita udah sampai ini ya struktur data ya. Jadi harusnya malam ini kita belajar interface. Oke. Nah, sebelum kita bahas tentang interface, mungkin saya akan review ya untuk apa tugas-tugas yang diberikan ya. Untuk saya coba review yang tugas dua dulu ya. Ada yang menarik. Saya lihat ada beberapa teman yang mengumpulkannya itu sudah termasuk advance. Jadi untuk tugas yang ini ya, tugas dua itu kan sebenarnya eh, tentang belajar tentang fungsi, utamanya adalah callback. Ya, jadi tugas yang ini adalah merupakan objektifnya adalah memahami tentang callback. Callbacknya di mana? Callbacknya di sini. Fungsi square ini ya, ini harusnya jadi callback. Nah, dan ini ada teman yang eh, karena 61 ini adalah integer, sampai 64 ini integer ya. Kemudian baru argumen kelimanya adalah callback. Maka karena beda-beda tipe datanya, ada teman yang bikin eh, menjadi variative function dengan tipe datanya adalah interface. Nah, interface ini akan kita pelajari sekarang. Tapi teman ini udah cukup advance, dia udah mengimplementasikan interface. Ya, jadi eh, bagus ya dari segi pemahaman. Jadi udah mempelajari interface sehingga dia bisa deteksi kalau tipe datanya interface itu adalah integer, maka dia akan perlakukan sebagai eh, sebuah angka ya. Terus jika tipe datanya adalah sebuah callback, maka dia akan melakukan operasi sehingga akhirnya dapatlah semua angka itu di looping dan dipanggil callbacknya. Nah, ini termasuk advance. Cuman eh, ada ongkosnya ya. Interface ini salah satu ongkosnya ya dia lebih lambat. Apalagi ada deteksi tipe di sini kan. Karena interface ini kan dia harus ada asserting type. Nah, salah satu teknik asserting type ya ini. Nah, kemudian asserting type-nya itu dilakukan switch case untuk mengetahui apakah asserting type-nya integer atau callback gitu. Nah, ini ongkosnya juga ada gitu. Nah, seringkali ketika kita sudah bisa atau udah advance lah ya pemahaman knowledge-nya ya, kita itu tergelitik atau kepingin untuk membuat fungsi yang generik seperti ini. Nah, ketika kita bisa bikin fungsi yang generik, kan jadi fungsi kita fleksibel. Nah, tapi semua yang fleksibel itu selalu berbalik dengan ongkos. Ya, ada cost-nya. Karena salah satu tujuannya kita strict dengan tipe, ya biar eksekusinya lebih kencang. Kalau kita nggak strict dengan tipe, semuanya jadi interface seperti ini, akhirnya ya ada cost-nya yang harus diterima. Itu yang hati-hati sih teman-teman. Jadi kalau kita kira-kira sedang di-challenge dengan performa,
ya hindari penggunaan pembuatan fungsi seperti ini ya. Tapi kalau kita lagi di challenge dengan kemudahan, ya boleh kita eksekusi bikin fungsi yang seperti ini. Karena ini ada ongkosnya yang besar, ya semakin generik, biasanya ongkosnya semakin besar. Jadi kita nanti apa ya, harus wise lah ya, bijaksana. Jangan willy-nilly ya, jangan sewenang-wenang dengan eh, suatu inilah ya, penggunaan suatu tipe data dan lain-lain. Ini kita bandingkan dengan yang ini ya, Faraday function ini. Nah, ini Faraday function. Proses ini kan callback-nya kita bagi dua antara callback dengan slice-nya. Dengan apa? Dengan slice. Nah, yang Faraday-nya ini tipenya integer. Terus yang callback-nya ya tipenya funcs in int ya. Nah, ini jauh lebih performanya jauh lebih bagus daripada kita jadikan interface semua gitu. Karena kita perlakukan dengan tipe yang ketat bahwa yang parameter pertama tipenya adalah fungsi, parameter yang kedua adalah sebuah Faraday function yang tipenya integer. Nah, ini jauh lebih cepat. Jadi menyelesaikan suatu task itu algoritmanya bisa bermacam-macam ya. Dan kalau teman-teman ya yang pertama ya solving dulu. Nah, kalau udah selesai solving, baru prioritas berikutnya apa? Apakah performance? Apakah mau kemudahan? Kalau kemudahan mungkin lebih suka bikin fungsi generik biar bisa dipanggil berkali-kali gitu ya. Tapi itu semuanya ada resiko dan ada ongkosnya lah gitu. Itu untuk yang ini ya, review tugas yang kedua. Terus yang ketiga, saya lihat ada juga yang seperti ini, membuat variabel di atasnya. Dan ini jalan, ini work. Ya. Tanpa sama sekali mengubah fungsi main. Fungsi mainnya itu tetap sama sama persis dengan tugas yang saya beri. Ya, dia hanya memberikan eh, apa kode baru di luar fungsi main. Dan ini jalan dengan baik. Run tugas 3.go ya. Nah, ini jalan ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu var yang ada di luar fungsi main. Ya, kita akan kenal kalau ngomong variabel itu adalah ada variabel lokal dan variabel global. Apa itu variabel lokal? Variabel lokal itu variabel yang ada di dalam blok function sum. Itu berarti variabel lokal yang hidupnya adalah di dalam blok fungsi sum. Blok variabel main artinya ada variabel yang hidupnya ada di blok fungsi main. Blok for, blok if, berarti itu variabel yang hidupnya di lokal scope for atau lokal scope if. Seperti ini. Ya. 6, 6 ini hanyalah variabel yang siklus hidupnya ada di dalam blok lokal for. Di luar for dia nggak eksis. Ya, itu variabel lokal. Kalau teman-teman bikin variabel yang di luar scope, di luar blok, artinya itu adalah variabel global. Nah, apa karakteristik variabel global? Karakteristik variabel global dia itu ramah terhadap runtime. Jadi runtime-nya kencang sekali. Terus selain ramah terhadap runtime, apa dia karakteristiknya? Karakteristiknya adalah dia tidak ramah dengan memori. Kenapa tidak ramah dengan memori? Karena dia eh, tidak akan dihapus. Dia akan selalu eksis variabel itu, baik digunakan maupun tidak digunakan. Ini variabel global. Nah, teman-teman
eh, kalau eh, memperhitungkan performance, ya sebaiknya jangan membuat variabel global. Karena variabel global itu ongkosnya dia akan membebani memori. Ya, selalu ingat eh, tidak menggunakan variabel global ya, gitu. Karena dia akan membebani memori. Jadi sebaiknya selalu membuat variabel lokal, itu ya. Jadi misalkan variabel lokal itu seperti apa? Variabel lokal itu seperti ini. Kalau kita pindah di sini ini jadi variabel lokal. Dia hemat terhadap memori. Ya, ini kita pindah ke sini. Ini hemat terhadap memori ya. Dan ini kita pindah ke sini. Nah, ini jauh lebih ramah terhadap memori. Kalau kita membicarakan tentang performance. Biarpun secara solusi dua-duanya solving ya. Dua-duanya menyelesaikan masalah. Ya, mungkin itu untuk reviewnya. Ada pertanyaan nggak terkait tugas? Aman ya? Oke, kalau aman, kita tadi udah masuk sedikit tentang interface. Sekarang kita akan masuk lebih jauh ya. Ini interface ya. Oke, interface. Nah, apa itu interface? Interface adalah sebuah kumpulan yang berisi metode yang abstrak. Jadi, di pekan kemarin, kita udah belajar tentang metode ya. Nah, di sini, interface ini adalah sebuah kumpulan yang berisi metode yang abstrak ya. Kita copy, kita coba bikin satu interface ya. Hmm, ya. Ini metodenya apa namanya? Misalkan sum method ya. Nah, ini adalah tipe interface ini. Dia punya metode sum method, tapi sum methodnya itu abstrak, tidak punya implementasi. Artinya dia hanya sebuah signatur saja. Hanya signatur dan tidak punya implementasi, tidak punya blok kode realnya untuk diimplementasikan. Nah, tipe yang akan mengimplementasikan siapa? Yang akan mengimplementasikan adalah tipe lain ya. Nah, ini contohnya ya yang akan mengimplementasikan. Nah, saya punya interface yang namanya adalah I ya. Kemudian saya punya tipe MyStr. Saya buatkan metodenya adalah saya tadinya nggak ada metode misalkan ya seperti ini. Kemudian ketika saya membuat function main, saya buat variabel, variabel namanya misalkan sum i lah ya, sum interface, sum interface ya. Kemudian tipenya adalah interface ini ya, tipenya i. Kemudian ya, kemudian saya membuat sebuah variabel tipenya adalah mystr ya. Kemudian sum interface ini saya assign untuk eh, address dari str. Artinya sum interface ini akan merujuk terhadap str. Kemudian sum interface ini kan punya metode, apakah bisa dipanggil ya. Nah, di sini terjadi error. Kenapa? Karena ketika sum interface diassign terhadap
address dari str ini ditolak. Ya. Kenapa? Karena eh, str, variabel str ini tidak mengimplementasikan metode abstrak dari interface tersebut. Jadi ditolak. Ini tidak sah. Kenapa? Karena str itu tidak mengimplementasikan metode yang abstrak ini. Sehingga tidak bisa di-assign terhadap some interface. Nah, biar ini sah, itu semai str ini harus mengimplementasikan metode ini. Ya, kita akan buat mengimplementasikan ya. Func myStr, kemudian kita akan membuat some method ya. Ya, misalkan seperti ini. Nah, setelah dibuat metodenya, mengimplementasikan some method ini udah nggak ada error lagi nih. Berarti udah sah kalau some interface ini di-assign ke str. Karena str ini udah mengimplementasikan some method. Sehingga eh, disebutnya MyStr ini sudah mengimplementasikan interface I. Karena some interface ini tipe datanya adalah interface I, sehingga sah. Seperti itu ya, untuk pemahaman interface. Ini kalau kita run, go run interface.go. Nah, berhasil ya, hello. Nah, kalau teman-teman udah belajar bahasa pemrograman lain, misalkan Java, PHP, atau C++ gitu ya, untuk mengimplementasikan sebuah interface biasanya pakai kata kunci implement ya. Kalau itu sebuah objek biasanya ada kata kunci implement gitu. Nah, kalau di Golang dia tidak perlu kata kunci itu. Secara implisit, kalau ada sebuah tipe mengimplementasikan metode-metode abstrak dari sebuah interface, maka itu sudah disebut mengimplementasikan. Jadi secara implisit, nggak ada eksplisit dengan kata kunci implement gitu, nggak ada. Kalau yang lain kan MyStr, kalau di bahasa pemrograman lain mungkin MyStr implement I gitu kan. Nah ini enggak. Pokoknya kalau kamu mengimplementasikan metode-metode dari yang abstrak dari interface, ya itu otomatis kamu sedang mengimplementasikan interface tersebut. Ya, ini sah ketika dijalankan. Terus ternyata interface itu misalkan metodenya yang abstrak nggak cuma satu, tapi ada dua misalkan ya. Ya, auto method. Ya, ini error lagi nih. Karena MyStr hanya mengimplementasikan satu metode, yaitu some method. Auto method belum mengimplementasikan, jadi nggak bisa nih kalau dijalanin. Cannot use str yang tipenya adalah MyStr sebagai I. Sebagai I ini kan interface ya, sebagai I dalam sebuah assignment. Karena tidak mengimplementasikan auto method ya. Karena MyStr tidak mengimplementasikan metode auto method. Biar dia sah lagi harus dibikin ya, harus diimplementasikan auto method print u ya seperti ini. Nah, setelah ini baru ini nggak error lagi kan? Sah. Ini kalau di run ya dapat. Yang muncul sama hello. Kenapa? Karena yang dipanggil cuman some method ya. Maka yang ini yang dipanggil cuman some method, maka yang tampil cuman hello.
Kalau yang lainnya di other method dipanggil juga, nanti juga akan tampil lah kalau di run. Ya, nih. Hello in other method ya, tampil juga. Ya. Kalau yang atas hello aja, yang bawah hello in other method. Oke, sampai sini tentang interface ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya, interface ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke bahasan selanjutnya adalah interface kosong atau nil interface. Jika kita membuat sebuah interface, tapi tidak ada metode abstraknya, seperti ini. Saya bikin baru aja ya. Type nil interface. Ya. Nah, saya tidak membuat apapun metode di sini. Ini disebut dengan interface kosong atau nil interface. Nah, perlakuan nil interface di Golang itu adalah sama dengan tipe any. Apapun bisa disimpan di sini. Ya, tipe any. Karena apa? Karena kita tidak perlu mengimplementasikan metode apapun. Sehingga apa-apa aja kalau di-assign ke sini sah. Ya. Kalau tadi kan mau di-assign nggak sah kan? Karena dianggap belum mengimplementasikan metode abstrak yang dimiliki oleh interface I. Tapi kalau di sini, karena dia nggak punya metode abstrak atau yang dikenal sebagai nil interface, interface kosong, dia nggak punya atau kosong metode abstraknya, sehingga apapun bisa di-assign ke nil interface ini. Nah, kita akan coba praktekkan ya. Ya, saya bikin variabel sum data yang tipenya adalah nil interface, ya, interface kosong. Kemudian saya isi dengan true, dengan boolean. Ini bisa, nggak ada error ya. Tuh, nggak ada error, nggak ada merah-merahnya. Kalau saya isi dengan dengan string, ya, ini juga nggak ada yang error ini. Ya. Saya isi dengan integer, ini juga nggak ada yang error. Nah, itulah kegunaan interface kosong. Dia bisa diisi dengan apapun. Ya, coba kita running. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, bisa diisi dengan apapun. Nah, interface kosong atau internal interface itu ketika ingin dicetak itu harus di type asserting ke tipe data aslinya. Ya. Maka caranya adalah dengan menambahkan titik dan dalam kurung kemudian tipe datanya. Seperti ini. Ya, ya seperti ini. Sehingga kalau dijalankan, nah ketemulah true data 1, 2, 3, 4. Ya. Bandingkan dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini hanya eh, sebuah ini ya kode heksadesimal ya. Kalau ini langsung ke datanya.
Jadi harus di type asserting dulu ke tipe data aslinya. Kalau true ini kan boolean. Kalau ini kan string, kalau ini adalah integer. Itu tentang interface kosong. Nah, kalau kita perhatikan, ada teman yang bikin tugas tadi, ini adalah interface kosong. Ya, tipenya adalah interface kosong. Ini kalau saya yang tadi ya, yang ini kalau saya sambungkan, karena nggak ada isinya kan kayak gini. Ya, ini interface kosong lah. Ya, sama. Teman tadi udah mengimplementasikan interface kosong. Interface kosong ketika mau di apa gunakan, dia harus dijelaskan tipenya apa. Ya. Nah, itu tentang interface kosong ya. Ada pertanyaan? Ada chat masuk? Aman ya? Oke. Oke, kalau begitu ya. Sekarang kita akan masuk. Kita udah selesai dengan materi interface kosong ini. Kita udah selesai ya untuk basic golangnya. Kita setelah ini akan masuk ke gRPC ya. Ini saya stop dulu recordingnya.